Halo semuanya, bertemu lagi di kelas IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum pewarisan sifat. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai peranan materi genetik pada pewarisan sifat. Hari ini kita belajar hukumnya. Yang pertama, yakni genetika. Apa sih itu genetika? Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang pewarisan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, yakni pada tahun 1856. Gregor Mendel lahir pada tahun 1822 dan wafat pada tahun 1884. Dialah yang pertama kali melakukan penelitian tentang pewarisan sifat. Oleh sebab itu, dia dijuluki sebagai Bapak Genetika. Jadi kalau kalian ditanya Bapak Genetika adalah Gregor Johann Mendel. Mendel menggunakan tanaman kacang ercis atau yang biasanya kalian kenal sebagai kacang kapri. Alasannya yang pertama adalah kacang kapri memiliki pasangan sifat yang kontras. Yang kedua, tanaman tersebut dapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah disilangkan. Yang keempat, mempunyai daur hidup yang relatif pendek. Dan yang kelima adalah menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Tadi yang pertama adalah tanaman kacang ercis memiliki sifat yang kontras. Contohnya seperti panjang batangnya ada yang tinggi dan ada yang pendek. Contoh, bentuk polongnya ada yang halus, ada yang keriput. Warna polong ada yang hijau, ada yang kuning. Sedangkan untuk warna bunga ada yang ungu, ada yang putih. Inilah alasan mengapa Mendel memilih kacang ercis, dikarenakan pasangannya itu memiliki sifat yang kontras, tinggi pendek, halus keriput, hijau kuning, bulat keriput, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Mendel mengemukakan teori penurunan sifat. Teori ini dikenal sebagai hukum Mendel. Hukum Mendel dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 terjadi pemisahan alel secara bebas. Contohnya, genotip tanaman U besar dengan U kecil, maka gamet yang dihasilkan yakni gen U besar dan gen U kecil. Sedangkan jika genotipnya B besar dengan B besar, kalian hanya cukup tulis B besar saja, hanya cukup satu kali. Sedangkan untuk hukum Mendel 2, pengelompokan gen secara bebas. Misalnya, induk memiliki genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka gamet yang dihasilkan adalah B besar dengan K besar, B besar dengan K kecil, B kecil dengan K besar, dan B kecil dengan K kecil. Kita akan pelajari lebih lanjut di persilangan monohibrid. Contohnya, kacang ercis biji warna kuning disilangkan dengan kacang ercis biji warna hijau. Pada keturunan pertama dihasilkan kacang ercis biji warna kuning. Jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, tentukan yang pertama adalah genotip induk dan genotip F1 atau keturunan pertama. Yang kedua, kalian diminta untuk menentukan papan catur atau diagram persilangannya. Yang ketiga, perbandingan fenotip dan genotip pada keturunan yang kedua. Penting, bagaimana cara kalian mengetahui itu sifat dominan atau sifat resesif? Perhatikan fenotip induk dan fenotip F1-nya. Jika fenotip F1 sama dengan fenotip salah satu induk, maka persilangan itu adalah persilangan dominan penuh. Mari kita bahas satu persatu. Berikut ini adalah skema persilangan monohibrid dari contoh yang pertama. Tadi contoh yang pertama adalah tanaman kacang ercis berbiji kuning disilangkan dengan tanaman ercis berbiji hijau. Ini adalah fenotipnya. Sedangkan untuk simbolnya,
Ini adalah K besar, K besar, dikarenakan kuning ini bersifat dominan. Karena F1-nya atau keturunan yang pertama itu juga berwarna kuning, sama dengan induknya. Jadi sifatnya adalah dominan dibandingkan dengan yang hijau. Kalau yang hijau ini sifatnya resesif. Untuk yang simbol hijau itu adalah K kecil dengan K kecil. Ini adalah genotipnya. Jadi kalau fenotip itu sifat yang nampak, sedangkan genotip itu yang tidak nampak, biasanya berupa simbol. Gamet yang dihasilkan, yakni cukup kalian tulis salah satu saja, yakni K besar dengan K kecil. Nah, ini F1 atau keturunan pertama yang nantinya dihasilkan, yakni K besar dengan K kecil. Karena ini dominan, K besarnya lebih dominan, berarti warna bijinya nanti adalah kuning untuk keturunan yang pertama. Selanjutnya adalah skema persilangan F1 dengan sesamanya. Tadi di soal diketahui F1-nya adalah tanaman kacang ercis berbiji kuning. Jadi disilangkan dengan sesamanya yang berbiji kuning juga. Simbolnya adalah K besar dengan K kecil, K besar dengan K kecil. Gamet yang dihasilkan adalah K besar, K kecil. Di sini juga K besar, K kecil. Lalu disilangkan. Jadi keturunan kedua dihasilkan adalah K besar disilangkan dengan K besar, hasilnya K besar, K besar. K besar yang pertama disilangkan dengan K kecil. Jadi hasilnya K besar dengan K kecil. Begitu juga yang K kecil disilangkan dengan K besar yang di sini. Hasilnya adalah K besar ditulis dulu, lalu diikuti dengan K kecil. Yang terakhir adalah K kecil dengan K kecil. Jadi untuk perbandingan genotipnya, genotip tadi adalah sifat yang tidak nampak, jadi berupa simbol ya. Ada K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Jadi perbandingannya 1 banding 2 karena ini ada 2 dibanding 1 karena K kecil hanya 1. Untuk yang K besar, K kecil itu ada 2. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Untuk fenotipnya atau sifat yang nampak, jadi hanya ada 2, yakni kuning dengan hijau. Jadi yang kuningnya ada 3 karena K besar ini warna kuning, K besar K kecil ini kuning juga, ini juga kuning. Yang hijau hanya ada 1, yakni K kecil dengan K kecil. Ini adalah warna hijau. Jadi perbandingannya 3 banding 1. Sampai sini bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh lewat classroom ya, atau boleh WA Bu Ana. Lalu bagaimana hasilnya di F2 jika anaknya yang resesif disilangkan dengan induknya yang heterozigot? Heterozigot itu adalah induk yang memiliki alel yang tidak sama, atau alelnya yang satu adalah dominan, yang satu resesif. Contohnya adalah K besar dengan K kecil. Sedangkan untuk resesif itu kecil semua, K kecil dengan K kecil. Jadi P itu adalah parental atau induk. K besar, K kecil itu yang heterozigot disilangkan dengan F2 yang resesif, K kecil dengan K kecil, yakni yang warna hijau tadi. Lalu bagaimana keturunannya? Mari kita simak berikut ini. Nah, ini adalah K besar dengan K kecil, ini diambil dari yang heterozigot. Sedangkan gamet yang kedua adalah K kecil dengan K kecil. K besar disilangkan dengan K kecil, hasilnya adalah kuning. Sedangkan K kecil disilangkan dengan K kecil, hasilnya adalah hijau. Begitu juga seterusnya, K besar disilangkan dengan K kecil, hasilnya kuning. K kecil disilangkan dengan K kecil, hasilnya adalah hijau. Selanjutnya kita akan belajar mengenai persilangan dihibrid atau persilangan dengan 2 sifat beda. Contohnya adalah kacang ercis berbatang tinggi
letak bunga di pucuk. Ini dua sifat beda. Batangnya tinggi, bunganya di pucuk. Ini genotipnya adalah T besar, T besar, P besar, P besar, disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek. Letak bunganya di aksial atau ketiak daun. Genotipnya T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Pada F1 diperoleh kacang ercis berbatang tinggi dengan letak bunga di pucuk. Jadi F1 atau keturunan pertama diperoleh kacang ercis berbatang tinggi, letak bunga di pucuk. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan yang pertama adalah genotip dan fenotip. Jadi sifat yang tidak tampak dan sifat yang tampak pada nomor 1, 6, 11, dan 16 pada tabel. Yang kedua, jika jumlah seluruh tanaman yang diperoleh 128, berapa jumlah tanaman berfenotip batang tinggi letak bunga di pucuk pada F2? Mari kita simak berikut ini. Pembahasannya, parental atau induknya, yakni tanaman ercis berbatang tinggi dan bunga di pucuk disilangkan dengan tanaman ercis batang pendek, bunga di aksial. Ini termasuk fenotipnya dengan simbol T besar, T besar, P besar, P besar disilangkan dengan T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Ini adalah genotipnya. Jadi gamet yang dihasilkan adalah T-nya hanya cukup ditulis satu kali, T besar, P-nya juga demikian, P besar. Berlaku juga untuk yang kecil, T kecil satu kali, P kecil satu kali. Jadi gamet yang dihasilkan adalah T besar, T kecil, P besar, P kecil. Lalu F1-nya tinggi pucuk, atau yang dihasilkan pada keturunan pertama adalah kacang ercis berbatang tinggi dengan bunga pada pucuk. Ini adalah fenotip keturunan pertama atau sifat yang nampak pada keturunan pertama. Kemudian keturunan pertama atau F1 disilangkan dengan sesamanya. Jadi T besar, T kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya. T besar, T kecil, P besar, P kecil. Hasilnya, mari kita lihat bersama. Ya, ini T besar, ini T kecil disilangkan dengan P besar. Hasilnya T besar, P besar. Disilangkan dengan P kecil, T besar, P kecil. Begitu juga untuk yang kecil. T kecil disilangkan dengan P besar, hasilnya T kecil dengan P besar. Disilangkan dengan yang kecil, berarti hasilnya T kecil dengan P kecil. Nah, ini adalah tabelnya. Yang tadi kita cari adalah nomor 1, nomor 6, nomor 11, dan nomor 16. Berikut ini adalah papan catur dari persilangan F1 disilangkan dengan sesamanya. Yang kita cari adalah nomor 1, nomor 6, nomor 11, dan nomor 16. Adalah T besar, T besar, P besar, P besar. Ini adalah genotipnya dengan fenotip kacang ercis berbatang tinggi dan bunga di pucuk. Sedangkan untuk yang nomor 6, batang tinggi, bunga di aksial karena ini P-nya P kecil. Sedangkan yang nomor 11 itu adalah kacang ercis berbatang pendek dengan bunga di pucuk, dan nomor 16 adalah batang pendek dengan bunga di aksial. Berikut ini adalah hasil dari persilangan F1 dengan sesamanya. Diperoleh yang pertama, tanaman ercis berbatang tinggi dengan bunga di pucuk terdapat pada nomor 1,
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Totalnya ada 9. Sedangkan untuk yang berbatang tinggi dengan bunga di aksial terdapat pada nomor 6, 8, dan 14. Untuk yang berbatang pendek, bunga di pucuk terdapat pada nomor 11, 12, dan 15. Yang terakhir adalah tanaman ercis berbatang pendek dengan bunga di aksial hanya terdapat pada nomor 16. Jadi, untuk hasil persilangan F1 dengan sesamanya diperoleh perbandingan 9:3:3:1. Untuk yang B, yakni jumlahnya ada 128 tanaman. Berapakah yang berbatang tinggi dengan bunga di pucuk? Totalnya tadi ada 9. Berbatang tinggi, bunga di pucuk ada 9. Jadi 9 per totalnya ada 16. 9/16 dikalikan dengan total tanamannya 128 tanaman. Jadi hasilnya adalah 72 tanaman berbatang tinggi dengan bunga di pucuk. Sekian untuk materi hari ini. Untuk tugas, Bu Ana sudah kirimkan di Classroom. Silahkan kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan batas pengumpulan jam 5 sore. Seperti biasa jam 5 sore. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.